Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dalam jabatan Angkatan 2 kategori 1 tahun 2023 di Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Maria Agustina selaku mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 kategori 1 tahun 2023 di Universitas Negeri Yogyakarta dan guru BK di SMA Negeri 5 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video praktek pengalaman lapangan hasil belajar di kelas 10 dalam layanan konseling individu dengan pendekatan person center untuk memenuhi ujian kompetensi PPG dalam jabatan Angkatan 2 kategori 1 bidang studi bimbingan dan konseling di Universitas Negeri Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Pagi. Ya, ada yang bisa Ibu bantu nggak? Saya mau Oh ya, yang kemarin WA Ibu ya, silakan dulu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat. Ayah Ibu? Sudah tidak ada Bu. Oh, sudah tidak ada. Sebelum dimulai ininya konselingnya diminum dulu ya, Ya, Bu. biar kamu lebih nyaman. Ayah Terima kasih, Bu. sama Ibu meninggalnya usia berapa? Waktu itu? Saya usia saya 12 tahun. Oh, 12 tahun berarti waktu SD ya? Ya. Terus kalau Ibu? Kalau Ibu pas saya umur 15. Oh, 15. Berarti waktu SMP kelas berapa? SMP kelas 3. Oh, kelas 3. Aulita tinggal sama siapa? Saya tinggal bersama kakak saya Bu. Kakak, keluarganya ada berapa? Saya 3 bersaudara. Oh, 3 bersaudara. Anak ke? Terakhir Anak terakhir. Kakak yang pertama? saya menikah. Sudah menikah. Satu rumah sama Aulita? Satu Satu rumah. Kakak yang kedua? udah nikah. Sudah nikah? Tapi beda rumah. Oh, beda rumah. Oh, jadi tinggal sama kakak Pertama. oh, pertama. Baik-baik. Apa yang kamu rasakan Masalah saya Bu. setelah ayah ibu meninggal ya? Ya. Apa, Bu, kalau boleh Kedua tentang masalah ekonomi saya itu, ya, kenapa dengan ekonominya? ekonomi saya sendiri belum bertemu. Sulit. Jadi begini Bu, kan saya punya baru barang segala Ya. dan kas itu karena banyak saingannya. Jadi itu pengeluarannya itu nggak terlalu banyak, paling 20.000. 20.000 pemasukan uangnya. Ya, Jadi penjualan dari ini keuntungannya kalau 1%. nggak ada 1%. Jadi makanya ekonomi sulit banget untuk buat makan, buat kerja, buat beli apapun. Kalau sekolah pun susah Bu. Kakak yang pertamanya yang perempuan atau yang laki-laki? Perempuan. Perempuan. Bekerja. Nah, apa namanya bukan Ya, kalau suaminya sama juga, oh, membantu. Punya anak kakaknya? punya Kakak yang kedua kerja. kerja Di mana, di perusahaan? di kerja di kayak tugas piket gitu. Oh, tugas piket. Kalau istrinya? Kalau istrinya gimana? Oh, di mana? Anak sudah punya anak? Yang ini lagi makan. Oh, lagi makan. Ibu paham betul apa yang Paulita rasakan.
apa yang kamu alami Ibu paham betul. Nah, dengan kondisi ekonomi Aulita, apa rencana Aulita? Saya Menjadi lebih baik lagi. Lebih baiknya seperti apa? lebih baik itu kayak saya harus benar-benar sukses itu buat mencapai tujuan saya. Tujuan Aulita apa? Dagangan sendiri. Punya dagangan sendiri. Oh, jadi rencana Aulita setelah lulus SMA mau usaha atau bagaimana? Kerja dulu baru usaha. Kerja dulu baru usaha. Oh, nggak ada rencana untuk mengambil kuliah? Tidak ada peluang. Tapi kan sekarang ada beasiswa saya, ada KJM dulu, terus ada beasiswa lainnya lagi. Jadi untuk masalah biaya sih sebenarnya kalau menurut pendapat Ibu ya, yang penting anak-anak itu mempersiapkan diri dengan mereka itu belajar sungguh-sungguh gitu. Nanti pada saat nanti Aulita di kelas 12, kebetulan yang memegang dan membina Aulita itu Bu Juju, yaitu koordinator TK ya. Nanti Aulita bisa itu konseling sama beliau gitu, diarahkan. Jadi Aulita kan ingin buka usaha ya. Terus Aulita juga ingin kerja dulu sebelum buka usaha sebagai pemecahan masalah yang Aulita rasakan. Apa yang Aulita rasakan dengan kondisi Aulita? Sedih banget sih. Sedih. Atau kayak harus bingung cerita ke siapa. Terima kasih banyak ya Aulita udah datang ke Ibu Maria gitu. Insya Allah pembicaraan kita hari ini insya Allah tidak Ibu ceritakan kepada siapa-siapa karena BK itu memegang ajas kerahasiaan seperti itu. Jadi Aulita harus terbuka lah gitu ya, supaya Ibu hanya bisa mengarahkan, tetap yang menyelesaikan permasalahan itu Aulita sendiri. Ini sayang. Boleh izin Ibu Boyo? Yang sabar ya. Ibu yakin Aulita bisa melewati itu semua. Dan insya Allah ayah Ibu dekat akan bangga dengan Aulita. Nah sekarang Ibu mau nanya nih, belajar nih. Tadi kan sulit kondisi ekonomi Aulita. Aulita selain tadi yang Ibu cerita ke Ibu, apalagi nih rencana? Dan apa yang kamu pikirkan untuk kedepannya itu seperti apa? Kedepannya tuh saya ingin ada itu bisa Untuk banyak semua. Tapi kan Aulita tadi anak terakhir. ya maksudnya mana Oh ponakan, ya ingin hidup layak. Nah Ibu mau nanya nih, Aulita belajar gimana coba? masih kurang banget. Ya masih kurang. Sedangkan Aulita ingin tadi bilang ingin keponakannya hidup layak, hidup enak. Tapi realnya Aulita belajarnya nggak maksimal. Ya. Jadi kalau menurut pendapat Ibu nih sebagai konselor, bahwa segala apapun itu harus dipersiapkan dengan baik. Gitu. Dengan salah satunya Aulita belajar, gitu. Karena
pendidikan itu menurut Aulita sebagai apa? Motivasi lebih baik dan sebagai langkah menuju kesuksesan. iya, karena dengan pendidikan itu adalah gerbang anak-anak peserta didik gitu untuk bisa memperbaiki hidup, untuk bisa merubah hidupnya dengan mempersiapkan diri dengan cara dia belajar seperti itu. Jadi semakin tinggi mimpi kita, semakin tinggi tujuan kita, berarti kita juga harus menyiapkan dengan baik atau membekali diri untuk mencapai mimpi kita seperti tadi ya. Terus apalagi yang kira-kira mau diceritakan lagi ke Bang, dan harapan apa nih Aulita dalam sesi konseling ini? Saya mungkin setelah saya belajar di buku, masih bisa lebih lagi, bisa belajar kesuksesan saya. Ya, kesuksesan menurut Aulita itu seperti apa sih? Kesuksesan menurut Aulita? Saya sukses itu mengajarkan keluarga, Meningkatkan derajat orang tua dan keluarga. Selain itu apa lagi kesuksesan menurut Aulita? membantu saudara-saudara. Saudara sukses. Ya, dengan membantu saudara. Tapi kalau untuk Aulita sendiri apa? Kalau tadi kan ibu dengar untuk ponakan, untuk keluarga, untuk saudara. Untuk Aulita sendiri apa? Untuk yang nanti suatu saat nanti semua harus berbeda. Amin ya. Jadi tadi Aulita sudah ini ya sudah menyadari ya bahwa untuk sukses, untuk berhasil itu salah satunya dengan pendidikan gitu. Untuk meningkatkan derajat hidup ya orang tua maupun keluarga. Nah, Aulita juga berarti harus mempersiapkan diri juga dengan baik dengan yang tadi Aulita sadarin ya bahwa harus dengan belajar gitu. Nah, berarti langkah apa saja yang kira-kira yang akan Aulita lakukan? Nah, ini nanti Aulita ditulis ya, coba dituliskan harapan, ditulis harapan proses konseling ini dan apa saja yang ingin Aulita lakukan untuk ya ditulis. Langkah-langkah apa saja yang akan Aulita lakukan gitu untuk ya kedepannya. Karena tadi sudah disebutkan alangkah lebih baiknya ditulis ya biar Aulita benar-benar kayak melakukannya gitu dan melaksanakan. Karena kan tadi idealnya kan Aulita ingin hidup enak, ingin hidup ya bisa mengangkat derajat orang tua. Realnya kan Aulita belajarnya kurang gitu. Jadi
ya sesuai kan gitu. Jadi ibu minta kamu memutuskan apa yang ingin kamu biar bisa konseling ini dan langkah apa saja ya supaya permasalahan kita itu bisa terselesaikan. Dan hal itu tadi sudah menyadarinya gitu. Saya harus belajar gitu, dan terus lagi yang saya sudah coba kamu baca dari Harapan saya ingin bisa menjadi lebih baik, dan saya bisa belajar untuk mencapai kesuksesan. dari hasil konseling ini ya. Terus langkah-langkah saya ingin menuju kesuksesan dan untuk mengangkat derajat orang tua maupun keluarga saya. Dan saya ingin membahagiakan anak-anak saya agar dia bisa hidup layak. Saya ingin membantu orang lain sekitar saya maupun saudara, teman atau orang lain. ya. Nah tadi ibu tadi Olita kan bilang ya ingin menyenangkan mengangkat derajat orang tua, keluarga, keponakan. Nah, Olita belajarnya harus lebih ditingkatin lagi gitu. Karena dengan Olita punya nilai yang bagus, besar harapan kamu bisa masuk perguruan tinggi negeri, nanti udah bisa dapat beasiswa. Jadi mimpi Olita bukan hanya lulus SMA saja, tapi Olita bisa kuliah ya. Yang tadi ibu bilang kalau untuk masalah biaya sebenarnya nggak usah dipikirin sih untuk anak-anak yang punya potensi. Yang paling penting adalah dia membekali diri dengan baik seperti itu. Karena kondisi ekonomi dengan kakaknya berjualan es bubble, bahkan yang tadi Audita juga bilang kan keuntungannya nggak ada sama sekali gitu. Nah, ibu mau nanya, itu Audita rumah sendiri atau rumah mana? Itu rumah sendiri. Rumah sendiri. Alhamdulillah ya, ayah ibu tinggalin ya, ditinggal kontrak-kontrak. Kira-kira setelah konseling ini apa
apa yang ingin lakukan. belajar lagi nggak bahas-bahas. Ya, jadi harus belajar betul-betul karena dengan idealnya saya ingin mengangkat derajat orang tua. Ya realnya kan berarti kamu nggak belajar. Nah, ya harusnya sesuai gitu dengan saya ingin bisa mengangkat derajat orang tua, berarti saya realnya harus belajar benar-benar gitu untuk berharapan bisa kuliah gitu, bukan hanya lulus SMA saja. Jadi harus berpikir ke depan. Jadi pertemuan macam ini mungkin nanti ada pertemuan, kira-kira ada pertemuan kembali nggak? Ya, jadi Ibu ingin tahu ya perkembangan dari sesi konseling pertama ini, perkembangan dari Aulita gitu. Kira-kira Aulita melaksanakan nggak gitu apa yang sudah Aulita tuliskan gitu. Aulita bisa oh ya Bu, nanti saya sudah melakukan ini. Jadi ada Ibu ingin tahu perkembangannya Aulita seperti itu. Kira-kira kapan Aulita untuk sesi konseling kedua? Minggu depan. Nanti tinggal WA Ibu aja ya. Jadi tetap semangat, tetap percaya bahwa segala apapun itu pasti Tuhan sudah punya rencana yang terbaik untuk Aulita, dan Tuhan itu nggak mungkin kasih cobaan itu bukan sesuai dengan kekuatan kita. Berarti kalau Aulita sudah dikasih cobaan seperti ini, ujian seperti ini, berarti Tuhan yakin Aulita bisa menyelesaikan. Semangat ya, izin dulu kamu ya. Semangat ya. Semangat. Ya, kamu yakin kamu bisa melewati ini semua. Nah, sebelum ini kamu minum dulu deh biar enak. Minum lagi. Jadi dibawa aja. Ini dibawa aja. Terima kasih ya. Ya sama-sama. Ini kertasnya dibawa aja ya. Yuk. Terima kasih Ya, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.